Dumateng Rama Yai kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aki selawatan kompak iki jawab salam kok ora kompak itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil nabiyyil kiram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ibadan in asu su'ada wa in matu syuhada. Qila manhum ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya wa rajulun aktsaru sholatan alayya wa rajulun la yahqidu ala akhihil muslim aw kama qala. Para kiai, para ulama, Habib Mahalli As-Saqaf, Kiai Fauzi, Kiai Sauki, dan kiai-kiai sing mboten apal kula asmane. Mbah Yai Supandi beserta keluarga besar, Gus Haris yang ganteng, ini masih ganteng Gus Haris nih. Yang kami hormati dari KUA Baradatu, seluruh jamaah sholawat grup Hadroh Jim Jamul Jawami, yang kami banggakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, ya iki wong anu, wong apa jenenge wong apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba. In asu su'ada, ketika hamba ini hidup maka hidupnya akan bahagia. Wa in matu syuhada, dan ketika kelak mati, matinya mati syahid. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, qila manhum ya Rasulullah? Qala rajulun yuhibbul awliya. Yang pertama adalah orang yang mencintai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mendambakan kalau kita kelak matinya mati syahid. Sementara Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zen, beliau mengatakan begini, ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Ingat bahwa anak Adam ini diciptakan atas berbagai macam tingkatan. Faminhum mayyuladu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu mu'minan. Sebagian dari kita anak Adam, ada anak Adam yang terlahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, dan matinya membawa iman. Ini mungkin tobakot ini yang kita harapkan semuanya. Bagaimana agar kita ini kelak mati kita bisa husnul khotimah, bisa sekarang alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan iman. Hidup kita sekarang berdasarkan iman. Mudah-mudahan mati kita kelak matinya membawa iman. Maka inilah salah satu daripada kewajiban santri yang akan menjadi penerus para ulama sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan,
falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza rajau ilaihim. Kewajiban santri yang pertama adalah tafaqquh fiddin. Tadi siang ya, jam sore. Tadi siang sore sudah ada haflah imtihan. Nah, ini dalam rangka merayakan haflah imtihan, kita bersolawat bersama-sama agar Allah curahkan rahmatnya di pondok pesantren ini, sehingga pesantren Darul Hikmah ini akan menjadi pesantren yang punya kapabilitas, punya berkah dan manfaat untuk meneruskan para pejuang-pejuang, para aulia-aulia kita yang ada di Nusantara kita ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tugas kita adalah tafaqquh fiddin. Agama ini bukan hanya sholat, agama ini bukan hanya zakat, agama ini bukan hanya puasa, tapi agama ini juga melarang kita nyekek botol. Agama kita juga melarang zina. Agama kita juga melarang hubungan laki perempuan yang tanpa pernikahan. Artinya apa? Artinya tafaqquh fiddin sangat penting, menjadi dasar kita untuk hidup dalam menggapai kehidupan yang bahagia, dohiron wa batinan, dunyan wa ukhron. Maka tugas kita para santri minimal dua hal. Yang pertama, mendasari seluruh ucapan kita, mendasari seluruh perbuatan kita dengan syariat, dengan agama, yang agama bukan hanya sholat, bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi juga ibadah wairu mahdoh. Maka di dalam fikih ini ada yang namanya fikih ahwal sahsiyah, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih siasah, ada fikih daulah. Ini pentingnya. Fikih ahwal sahsiyah, fikih aturan agama yang mengatur kita bagaimana kita berucap, bagaimana kita berbuat, agar ucapan dan perbuatan kita ini sesuai dengan aturan-aturan agama. Ini pentingnya akhlak. Maka al-akhlak, al-ilmu, al-adab fauqal akhlak. Ilmu itu di atas al-adab fauqal ilmi. Adab ini berada di atas ilmu. Pintere sundu langit. Nek orang dua ini adab, subhanallah. Contohnya kapan? Banyak. Pinter ngaji, nang panggung, pidato sana sini, tapi isinya menghujat, isinya mencaci maki, tidak berakhlak. Ini contohnya banyak di YouTube. Ada fikih ahwal sasiyah, ada fikih ibadah. Fikih ibadah, bagaimana kita ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, kita dasar dengan agama. Apakah itu cukup? Belum. Karena kata Allah dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita mau sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sowan kita bisa husnul khotimah, ingin bisa husnul khotimah, maka syaratnya falyamal amalan sholiha. Itu yang pertama, mengamalkan amal soleh. Amal soleh ukurannya Al-Quran, ukurannya Al-Hadis. Maka NU mendasarkan pelaksanaan penerapan agama dalam kehidupan sehari-harinya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Hari ini Bapak Ibu sekalian, para santri sekalian, kita sedang digempur oleh orang-orang sebelah dengan kampanye masif yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Ini ajakan yang sesat. Kenapa? Karena tanpa ijma, tanpa qiyas, kita tidak bisa menerapkan ajaran agama. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kapan sampean roh Kanjeng Nabi?
Kita semuanya bisa sholat dari guru kita, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus gurunya dari gurunya. Untung kita sebagai orang NU yang memiliki sanad keilmuan dari guru kita sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari ini kita sebagai orang yang beruntung. Apa kata Rasulullah? Tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang melihatku dan kemudian beriman kepadaku. Siapa? Sahabat. Para sahabat melihat Rasulullah, sahabat beriman kepada Rasulullah. Maka generasi yang paling beruntung adalah generasi sahabat. Generasi berikutnya, watuba liman ro'a man ro'ani wa amanabi. Generasi yang kedua, generasi tabi'in. Tabi'in tidak melihat Nabi, tapi tabi'in melihat sahabat, yang sahabat melihat Nabi, yang kemudian tabi'in beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah nek bangsane pangkate dewek, nasib bae gurung bisa, mondok bae paling kurang tahun 3 tahun, kemlintine pol. Iya kan? Ngaku paling duwe nyekel apa? Kunci surga jane. Pokoknya semua golongan salah, yang benar golongan saya. Nah ini baru, ya Allah. Yuk kembali pada Al-Quran, yuk kembali kepada Al-Hadis. Nggak mungkin kita bisa sholat, nggak mungkin kita bisa puasa, nggak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah mahdoh tanpa bimbingan para ulama. Oleh karenanya apa yang disampaikan tadi, rajulun yuhibbul auliya, orang yang mencintai para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para ulama ini tidak pernah memikirkan di dalam benak hatinya kecuali bagaimana santri-santri masyarakat yang ada di sekitar para ulama ini selamat dunia, selamat akhirat. Nek mboten ngandel jenengan takon kali Pak Kiai. Pak Kiai ndisi, Pak Kiai pandine. Kalau Pak Kiai Fauzi punya santri, apa ada yang namanya kiai itu dapat bayaran dari kalau nggak punya sekolah formal? Kalau sekolah formal lain, kalau kiainya ngajar karena ngajar sekolah formal. Tapi kalau kiai-kiai yang ngajar kitab, ngaji, dampar, nggak ada. Saya sudah 35 tahun mengasuh pondok pesantren, belum pernah seperak budek nerima duit dari santri, khusus yang untuk kiai, untuk pribadinya. Karena apa? Para kiai, para ulama-ulama ini yang benar-benar berjuang, memperjuangkan agama, memperjuangkan bagaimana masyarakat kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Nggak mikir apa-apa, kadang-kadang mikir keluarga mau mboten. Saestu. Apa kok aku bisa ngeliwet apa orang ini nggak mikir belas. Karena apa? Karena keyakinan intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa saja yang mampu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Nih, masalah rezeki gampang. Wong turu baikin duit akeh. Sing penting berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas yang pertama santri tafaqquh fiddin, belajar agama dengan purna, bukan hanya fikih saja, tapi tentu ada beberapa tahapan-tahapan, karena di dalam Islam ada beberapa tahapan, ada tahap syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nah ini mesti dipelajari. Jadi mondok tenggene Darul Hikmah nggak cukup setahun 2 tahun aja giri-giri pengen rabi begitu. Mas siapa mau? Mas Imron, ditawain Mas Imron langsung, karena dua santri putih langsung bain ngesuk nih lamar, bahkan mondoknya belum bisa apa-apa, ya kan? Tapi nek santri wedok goblok gak kayak apa, sing penting dari bojone kiai pasti dari bunyai. Cocok nggak?
Pokoknya ora iso ngaji, ora iso ngapa, sing penting bojone kiai pasti disebut bunyai, pasti dihormati. Anak cerita anak cerita ada salah satu masayih Lasem, orangnya ganteng, nek boten salah Mbah Yai Haji Syakir Maksum. Beliau ini satu saat diundang ke Jepara ceramah, naik mobil dengan supir, beliau duduk di samping supir. Karena saking besar, tinggi, kuning dan ganteng. Nah, pas ada lampu merah, untuk lampu merah ini kan mandek kan, lah iki kok ada begenggek yang mau ikut, begenggek ini mau ikut. Pas kebetulan Mbah Yai Syakir niki dilepas nih, napa sorbane kali nih, Om ikut ya Om, ayo silahkan masuk. Ya suruh masuk aja. Nah, mau kemana Om? Mau ke sana, mau ke Jepara, mau pengajian. Oh, aduh gimana Om? Akhirnya dia kan bingung kan, masa begenggek mau suruh ngaji? Ya nggak apa-apa. Om tadi katanya mau ikut, ya udah itu ikut aja ke Jepara. Begitu di dalam dialog antara Mbah Yai Syakir dengan begenggek itu, udah. Kalau saya nggak pakai kudung gimana? Udah beres, nanti ada kudung, ada kerudung dan ada jilbab. Begitu sampai ke Jepara, sudah ditunggu jamaah banyak, mungkin seginilah, banyak lagi. Nah, begitu sampai Mbah Yai Syakir itu nggak langsung turun, tapi Bu, pinjem jilbab Bu. Kok iya itu Bunyai itu lupa bawa jilbab, padahal kan nggak mungkin ya. Nah karena Bunyai temenan kok lupa nggak bawa jilbab ya kan Bunyai gendeng gue ya nggak. Tidak pikir panjang, akhirnya dicariin jilbab. Begitu dapat disampaikan, dipakaikan ke Bunyai tadi, yang Bunyai begenggek, ya kan? Dah turun. Begitu Mbah Yai Syakir dihormati sebagaimana layaknya ulama, ya kan? Kemudian Bunyainya juga iya, dicucupi semuanya anunya apa namanya? Ya namanya katanya Bunyai kan, dicucup lah, sebagainya, dimonggo-monggokan, dihormati. Begitu selesai pengajian kan biasanya makan nih. Nggak tahu ini makan nggak, ya kan? Nah begitu suruh makan, minta barokah. Para ibunya santri putri minta didoakan oleh Bunyai tadi. Dia ingat dulu walaupun jadi begenggek, sebelum jadi begenggek pernah ngaji di kampung. Ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai, dia pucat pasiban dan sebagainya kan. Pulang, selama di mobil dia nangis guguk, terus akhirnya tobat menjadi santri yang beneran. Ini contohnya. Pokoknya siapapun nek bojone kiai pasti jadi Bunyai, ya kan? Nggih mboten? Nggih, tapi jangan asal-asalan, mestinya tafakuh fiddin mesti harus kita lanjutkan, karena kita akan melanjutkan perjuangan para ulama. Yang tugas yang kedua adalah waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ketika kalian pulang nanti ke kampung kalian masing-masing, ke desa kalian masing-masing, ke kecamatan kalian masing-masing, tugas kalian adalah memberikan peringatan kepada masyarakat agar masyarakat mau berbuat baik, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini tugas dari Allah,
Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan dengan baik dengan ikhlas, insya Allah masalah rizki dan sebagainya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pon. Yang kedua, saya nggak akan lama-lama. Ini aja udah jam setengah 12. Yang kedua, warajulun aksaru sholatan alayya. Orang yang akan hidup bahagia dan ketika mati nantinya mati syahid adalah orang yang banyak membaca sholawat. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Sholawat satu sholawat saja Allah mencurahkan rahmatnya 10. Apalagi yang dibaca dari tadi pada isya sampai sekarang udah berapa sholawat? Dihitung aja sendiri, udah berapa rahmat yang Allah curahkan ke tempat ini. Mudah-mudahan ini barokah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan rahmat Allah turun di pesantren Darul Hikmah dan kepada kita semuanya sehingga kita akan terselamatkan oleh Allah SWT, bisa hidup bahagia dan kelak ketika matinya mati syahid. Allahumma. Tapi ngene, aku mau dipeseni karo siapa? Pak Kiai. Maca selawat jaluk dana jere. Tapi mau ditabui ora apa-apa. Aku ya bisa maca selawat ya. Pripun gawe duit ora? Hah? Jangan-jangan orang gawe duit iki. Panitianya siap dereng? Panitianya siap belum? Saya akan baca sholawatnya sholawat Torikiyah saja. Pun siap dereng? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli, tapi baca semua. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Irfa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allah sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqas syuhada wal mujahidin. Badang Allah salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Nek dari rampung terusaken. Bapak Ibu hadirin hadirat adik-adik sedaya ingkang kula mulyakaken, wa rajulun yuhibbul auliya wa rajulun aktsaru sholatan alayya. Orang yang akan diberikan jaminan hidup bahagia dan matinya mati syahid, yang pertama orang yang mencintai ulama. Yang kedua adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung dawuhipun Imam Nawawi, wa minhum mayyulatu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu kafiron. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagian kita anak Adam ada yang terlahir dalam keadaan iman, seperti kita sekarang ini. Hidup kita dalam keadaan iman. Gimana enggak iman? Wong sholawatan. Kita senang sholawat, kita senang Rasulullah SAW, berarti kita hidup dalam keadaan iman. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak mampu menjaga keimanan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jangan-jangan wayamutu kafiron, mati dalam keadaan kafir. Karena nggak ada yang bisa menjamin seseorang bisa matinya husnul khotimah. Maka ini perlunya apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah pernah pesan begini, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Tobatlah kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian mati. Karena kalau kita sudah nazak, roh sudah sampai tenggorokan, sesuai dengan ayat wa idza balaghatir ruhul hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Jadi ketika roh sudah sampai tenggorokan, iman sudah nggak bisa diterima. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ketika ditenggelamkan Allah di Laut Merah, sudah gap-gap, ini sempat mengatakan la ilaha illallah wa anna Musa, lep, mati. Fir'aun. Jangan sampai kita seperti itu. Maka pesan Rasulullah, tubu ila rabbikum
qabla an tamutu. Yuk tobat di Allah pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita kedatangan mati. Pesan yang kedua, ini saya cepet-cepet saja, tapi yang penting ya ada isinya lah gitu, kira-kira gitu. Yang kedua, wa ajilu bil a'mali sholihah. Yuk cepet-cepet melakukan amal soleh. Qabla an tushilu, qabla an tashilan, qabla an tushilu, an tasawuru, terserah macanya. Pokoknya intinya begini. Yang kedua pesan Rasulullah, yuk kita bergegas, yuk cepet-cepet, yuk enggal-enggalan, yuk gancang-gancangan kita melakukan amal soleh sebelum kita disibukkan. Kalau kita sudah sibuk punya istri, punya macam-macam sebagainya, punya toko banyak macam sebagainya, ini biasanya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang ketiga, agar iman kita bisa terjaga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Yuk sambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui sholawat ini. Kita sholawat wasilah kepada Rasulullah, menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtahu ilaihil wasilah. Insyaallah dengan kita menyambungkan hati kita dengan Allah, wasilah Rasulullah, maka akan tersambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah iman kita akan bisa terjaga, sehingga kita bisa mati sesuai dengan hadis tadi, inna lillahi ibadan in asu suada wa in matu suhada. Akan hidup bahagia dan kelak ketika matinya mati syahid. Kemudian yang tingkatan yang ketiga, wa minhum mayyuladu kafiran wa ya'isu kafiran wa yamutu mu'minan. Tingkatan yang ketiga, ada dari kita anak Adam terlahir dalam keadaan kufur, hidup dalam kekufuran, tapi matinya bawa iman. Ini namanya husnul khotimah, sama dengan tingkatan yang pertama tadi. Ini husnul khotimah yang tingkatan yang pertama, yang kedua juga tingkatan yang pertama, ya juga husnul khotimah namanya. Tapi apakah kita gelem seperti itu, mau seperti itu? Kan nggak mau ya kan? Iya kan? Yang penting mari kita ikuti bagaimana usahakan untuk yang tingkatan yang pertama, yang yuladu mu'minan wa ya'isu mu'minan wa yamutu mu'minan. Maka oleh karenanya dengan makalah yang dingendikakan dari Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Hayatul Zain, mangga mari kita sikapi bersama-sama, dan kita tidak boleh menjustis orang, menghukumi orang, kaya ora salat, kaya ora puasa, pasti neraka. Jangan. Urusi ini untuk introspeksi kita. Apakah iman kita ini sudah kuat atau belum? Jadi ini makalah ini bukan untuk menjustis orang lain, tapi ini untuk kita upayakan bagaimana kita mampu melaksanakan tingkatan yang pertama, tentu dengan taufik Allah SWT, agar mati kita mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang bisa jamin, dan kita tidak bisa tahu siapa yang matinya husnul khotimah. Wali sekalipun, yang tahu orang mati husnul khotimah dan tidak, itu hanya yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Kita hanya punya husnudzon. Lho wong kaya anu kiai, saben dina ngurusi santri, saben dina zikir nang pangeran, salate jamaah terus dan sebagainya, amalnya bagus, husnudzon. Ketika matinya husnul khotimah. Tapi kita tidak tahu hakikatnya, karena itu yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Maka tadi ayat tadi, wa antum hina idzin tandurun, ini tanbinya kalau santi ini santi Darul Hikmah nih,
tanwinnya itu tanwin iwad anil jumlah khatir ruhul hulquma wa antum hina izin. Tanwinnya ini iwad, pengganti dari kalimat balaghot ar-ruh al-hulqum. Hina tanwinnya gini, hina id balaghotir ruhul hulquma tandurun, asalnya begitu. Jadi ketika kita nanti mau najak, ketika kita najak mau mati, itu kita akan melihat di sananya, melihat surga apa melihat neraka kira-kira. Kalau kita melihat surga, kita akan tersenyum. Maka tandanya orang mati husnul khotimah, tandanya orang mati husnul khotimah itu setidaknya mimik mukanya berseri, senyum, ya kan? Dan saking banyak dalam kitab diterangkan orang yang tandanya mati husnul khotimah. Tapi kalau sudah serem, kayak mimik mukanya mimik takut, menganga gitu, ini tandanya suhul khotimah. Tapi itu juga tidak boleh untuk menjustis seseorang. Tidak bisa untuk menjustis. Oh kayak mati husnul khotimah, oh kayak suhul khotimah, aku nyolati, nggak boleh seperti itu. Maka kula pesen ketika ada yang mau, yang najak, yang sekarat, mau sakaratul maut, nek sampeyan ke arep nalkin ora usah dawa-dawa, enggak usah panjang-panjang. Mbah nyebut mbah la ilaha illallah kedawan. Begitu kan la ilaha Israil nyabut nyawane, kan akhirnya kan bahaya. Nggih badan? Nggih. Cukup dengan Allah, 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 Allah. Nakuping Allah. Sunahnya ditalkin. Lakinu mau takum, ya kan? Kon ditalkin orang yang mau mati ditalkin. Tapi uli nalkin cukup dengan kalimat Allah ismudzat saja, ismudzat. Terakhir. Nah terakhirlah 5 menit paling. Saya kasih bocoran supaya ini menjadi pengertian kita. Keistimewaan ismudzat. Ismudzat itu Allah. Allah itu ismun lizzatil wajibil wujud. Lafal Allah itu nama dari zat yang wajib wujudnya. Kok wajib wujudnya? Iya, buktinya sudah ada, adanya langit dan bumi. Ismun lizzatil wajibil ma'bud, zat yang wajib disembah. Itu kehebatannya ketika ismu zat ini dikurangi hurufnya satu-satu, ini maknanya lebih dalam. Beda dengan Pak Kiai Fauzi. Kalau Pak Kiai Fauzi kan namanya Pak Fauzi kan. Coba kalau di Kurgari Fao tok umpamane orang gelem dipanggil Fao. Kiai Fao, kurang ajar kowe, ya kan? Ya kan? Tapi kalau lafal Allah hurufnya satu-satu dikurangi, kalau Allah ismudzat al-wajibil wujud, al-wajibil ma'bud, tapi ketika hamzahnya dikurangi satu, tinggal lamha. Apa bacanya? Lil lahi. Kalau sampean ibadah apapun, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, tapi kalau tidak lillahi ta'ala, tidak akan sampai pada mardotillah. Nggak tekan. Kalau kita sholat tidak lillahi ta'ala, haji tidak lillahi ta'ala, sholawatan nggak lillahi ta'ala, hadrohan nggak lillahi ta'ala, nggak akan sampai. Paham betul? Paham betul? Ini yang mahdoh, yang ghairu mahdoh. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi presiden, ada yang jadi apa? Ya macam-macam, status sosial orang macam-macam. Kalau tidak lillahi ta'ala, tidak akan sampai pada mardotillah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lamnya satu dibuang lagi, tinggal lam dan ha dengan hu. Jadi lahu. Kenapa kita harus lillahi? Karena kita milik Allah. Kita milik. Jadi ganteng sampean Mas Imron itu milik Allah.
titipan saja, syukuri, digunakan kanggo ibadah yang Allah. Mbak-mbak sing cantik-cantik itu nikmat Allah, titipan Allah, gunakan dengan baik. Sampean bisa hadrohan dan sebagainya, itu semuanya adalah milik Allah, hakikatnya milik Allah. Kita punya status sosial apapun, itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ora usah kemelinti. Ngerti kemelinti ora sih? Beke bisa maca hadis siji kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wes sombongnya sundul langit. Kabeh masalah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yasinan bid'ah dalile kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Haul bid'ah dalile sama, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maulidan, Isra Mi'raj, apakah haflah imtihan dan sebagainya, wah kowe bid'ah jaman Rasulullah sanana. Dalil apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kucluk. Dalil siji kanggo berbagai masalah nih. Nah itu. Jadi oleh karenanya anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, Bapak Ibu hadirin semuanya, ayo kita jaga apa yang menjadi tugas santri tadi, tafaqquh fiddin, kemudian nanti pulang punya tugas untuk memberikan peringatan kepada umat agar umat selamat dunia, selamat akhirat. Ayo cintai para ulama karena memang ini tugas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai, perbanyak kita baca sholawat karena itu juga memang perintah dari Kanjeng Nabi, tugas dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, warajulun la yahqidu ala akhihil muslim, iki bar pemilu. Wis ora usah pada ribut. Sing seneng 01 ya wis, sing seneng loro ya wis, sing 03 ya wis. Walaupun sing menang 02 ya wis, disyukuri mawon. Kita tidak boleh berantem, tidak boleh dendam, saling dendam. Ini yang diperintahkan oleh Rasul agar kita bisa hidup bahagia dunia wa ukhran, hidupnya bahagia, matinya kelak mati syahid. Sifat dendam kita buang, dengki kita buang, sum'ah, takabur, macam-macam buang. Semua penyakit hati yang ada dalam hati kita dibuang semuanya. Maka ada proses yang namanya tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli pakai titik kho, tahalli kita harus ada upaya, usaha agar kita mampu membersihkan diri kita dari akhlakul madmumah. Kemudian tahalli mampu menghiasi diri kita dengan akhlakul mahmudah. Untuk praktek aplikasinya perlu ada bimbingan guru atau mursyid. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.